Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Paralel 2 GKV akan presentasikan proyek akhir kami yang berjudul Code Defender. Ya, jadi Code Defender ini game bergenre top-down shooter, roguelite casual dengan temanya itu dunia komputer yang kami kembangkan pakai Godot Engine. Oke, mungkin perkenalkan dulu di ini ada anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Farnas Safari, NIM M176. Ada Rafael Syakir Rahman, M1083, ada Alvaro Abdulsalam Rasya, ada M133, dan Novel Rizky M171. Oke, jadi selanjutnya akan saya jelaskan latar belakangnya. Jadi game top down shooter kayak Vampire Survivors dan Bertato ini cukup populer karena gameplaynya sederhana, tapi tetap seru gitu dan buat pemain tuh pengen main terus. Tapi sebagian besar game ini kan masih pakai tema fantasi atau monster yang udah umum. Nah, dari situ kami lihat peluang untuk pakai sesuatu yang beda gitu. Dan di Code Defender ini kami ngangkat tema dunia komputer. Di mana pemain itu berperan sebagai seorang programmer yang dia tuh terjebak di dalam sistem komputernya. Jadi harus lawan bug, virus, glitch, dan ada trojan juga yang nyerang dari berbagai arah. Dan kami juga memadukan tema tersebut dengan sistem auto shoot dan upgrade sehingga game tetap mudah dimainkan buat pemula, tapi tetap menawarkan variasi strategi pada setiap permainan. Oke, berdasarkan latar belakang tersebut, ada tiga rumusan utama. Yang pertama, itu bagaimana merancang game top-down shooter yang mudah dipahami tapi tetap memiliki kedalaman strategi melalui sistem upgrade. Yang kedua itu bagaimana mengangkat tema dunia komputer jadi identitas visual dan naratif yang menarik. Dan yang ketiga itu bagaimana menciptakan permainan dengan durasi yang singkat tapi tetap memberikan tantangan serta kepuasan bagi pemain. Dan dari rumusan masalah tersebut ada tujuan utama proyek ini ialah merancang game bertema teknologi yang mudah dimainkan oleh semua kalangan, membangun sistem progresi upgrade yang memberikan banyak pilihan strategi, dan menghadirkan pengalaman bermain singkat sekitar 5 sampai 15 menit per sesinya. Dan manfaatnya ini itu pertama ada memberikan hiburan, hiburan kasual dengan tema yang unik, terus mengenalkan estetika dunia komputer melalui media interaktif, dan bisa juga jadi portofolio pengembangan game menggunakan Godot Engine. Oke, jadi buat konsep aplikasi dan genrenya, game ini tadi berjudul Code Defender, genrenya top-down shooter roguelite visual dan dikembangkan pakai Godot Engine versi 4 dengan bahasa GodoScript. Konsep utamanya ini dia jadi programmer harus bertahan hidup selama 15 menit dari gelombang serangan bug virus dan eh, ada monster lain juga. Dan selama permainan ini pemain bisa ngumpulin data fragment sebagai pengalaman atau XP untuk naik level. Terus milih upgrade biar karakternya bisa lebih kuat sebelum sistem crash. Oke, selanjutnya dalam perancangan game ini kami pakai 4 pilar utama. Itu pertama ada simple to pick up, jadi pemain bisa langsung paham tanpa ada tutorial yang panjang. Kedua ada emergent complexity, jadi kombinasi upgrade yang menghasilkan strategi berbeda setiap permainannya. Ketika ada short session loop, jadi satu sesi permainan itu cuma perlu sekitar 5 sampai 15 menit. Dan terakhir itu ada satisfying feedback, jadi setiap serangan efek visual sampai proses level up itu dibuat terasa memuaskan. Dan untuk unique selling point-nya dari Code Defender ini adalah penggunaan tema dunia komputer yang masih jarang digunakan pada genre ini. Jadi memberikan pengalaman bermain yang lebih segar sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke fitur utama yang ada di game ini. Jadi kurang lebih di sini ada 10 fitur. Di antaranya adalah tembak otomatis yang mana jadi kita cukup mengarahkan movement dari karakter di gamenya aja tanpa perlu memikirkan kapan harus menembak gitu. Lalu selanjutnya ada dash yang mana ini kita bisa berlari cepat sekitar 3 detik aja. Lalu di sini ada sistem upgrade yang mana nanti setiap naik level itu akan muncul pop-up overlay yang mana itu kita harus pilih satu dari 3 kartu upgrade seperti itu. Lalu ada tipe musuhnya di sini ada 4 ya, ada bug, virus, glitch, dan juga trojan. Lalu ada sistem gelombang, win condition 15 menit, dan lain-lainnya. Lalu juga kita itu ada scrolling camera boundaries, jadi nanti eh, kameranya itu akan mengikuti movement karakternya gitu. Jadi tidak still aja untuk movement kameranya, seperti itu. Itu untuk fitur utama.
Lalu untuk sistem kontrolnya di sini kita memiliki sistem kontrol untuk movementnya itu dengan WASD atau bisa juga dengan arrow keys. Lalu untuk shotnya juga tadi seperti yang dibilang sebelumnya itu sudah otomatis auto. Lalu untuk space itu untuk shift, lalu untuk E itu untuk mengaktifkan shield, lalu Q untuk mengaktifkan skill aktif dari karakternya. Seperti itu. Lalu lanjut untuk ke karakter pemainnya di sini ada dua jenis karakter pemain. Yang pertama adalah Code Shooter, lalu ada juga Devrak Knight. Yang mana Code Shooter ini adalah tipe yang bermain jarak jauh gitu. Dia akan menembakkan tembakan plasma dan di sini dia memiliki skill aktif yang itu berupa buffer overflow yang mana nanti dia bisa melakukan mode overclock selama 4 detik, attack speed meningkat 150%, dan pola tembakan berubah menjadi 3 bullet gitu. Lalu untuk Devrak Knight, dia ini tipe yang bermain jarak dekat ya atau melee. Jadi nanti dia akan menggunakan pedang energi gitu. Lalu untuk skill aktifnya di sini dia adalah Devrak Sweep ya, yang mana dia bisa memanggil 3 Crescent Slash Blades yang berputar pada radius 160 pixel. Seperti itu. Lalu untuk sistem animasi karakternya di sini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada idle yang mana dia diam ya dengan bobbing pelan 4 fps. Lalu ada walk dia bisa berjalan santai. Ada run, shoot dan juga melee untuk karakter yang jarak dekat tadi. Lalu selanjutnya ada sistem upgrade. Di sini ada 30 lebih sistem upgrade yang mana tadi eh, dibilangkan ya kalau setiap naik level nanti akan muncul pop-up overlay dan di sini kita bisa memilih dan di antaranya ini ada overclock yang mana dia akan meningkatkan fire rate sebesar 15% yang mana ini kita maksimal untuk ambil card ini itu 5 kali. Lalu ada firewall, ada packet boost, ada multi thread dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan ini masih banyak lagi untuk sistem upgrade-nya. Lalu untuk upgrade khusus karakter di Frag Knight atau untuk yang jarak dekat itu dia ada Blade Extension yang mana nanti meningkatkan 30% melee slash size-nya jadi kayak jangkauannya lebih luas dan maksimal diambilnya itu 4 kali. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke sistem musuh dan gelombang ya. Jadi kita di sini bikin ada tipe musuh ada empat jenis ya. Pertama ada bug, glitch, virus, dan trojan di sini. Nah, jadi untuk musuh yang paling gampang adalah bug di sini dengan HP atau HP atau darah 20 dengan kecepatan 180, damage-nya 8 dan ketika dibunuh akan dapat 1 XP. Jadi untuk bug ini dia bakal mengejar pemain dengan cepat intinya itu. Dan kedua ada glitch dengan darah 40, kecepatan 120, damage 12 tapi setiap di kill dapat 3 XP. Namun dengan skill glitch ini dapat teleport acak setiap detik. Ketiga ada virus dengan darah 80, kecepatan 80, damage-nya 80, damage-nya 20 dengan setiap di kill ngedrop 5 HP. Dia skillnya itu ada besar, lambat, tapi damage-nya besar. Terus ada yang terakhir ada Trojan dengan darah paling tebal di sini 150, speednya lambat 90 dengan damage 25. Namun setiap di kill dia dapat 10 SP. Nah, untuk Trojan ini dia bisa menembakkan 3 proyektil biner secara berkala. Oke, untuk sistem gelombangnya, jadi setiap gelombang ada 30 detik. Jadi jumlah musuh per gelombang itu adalah 1,25 dikali dalam kurung 12 kali 1,25. Ya, pokoknya itu. Terus musuh itu muncul secara acak membentuk spawn ring di luar area pandang pemain. Jadi dengan jarak sekitar 550 sampai 700 pixel dari posisi karakter sehingga memberikan waktu bagi pemain untuk bereaksi sebelum musuh itu memasuki layar. Oke, jadi ini ada komposisi musuh berdasarkan wave. Jadi dari wave 1 sampai 3 itu isinya semua bug 100%. Dari wave 4 sampai 6 baru muncul ada glitch 30% dan bug 70%. Di wave 7 sampai 9 dia 50% bug, 30% glitch dan 20% virus. Dan wave 10 ke atas dia bakal muncul mulai ada Trojan. Jadi ada 40% bug, 25% glitch, 20% virus dan 15% Trojan. Jadi wave 10 lebih itu memiliki 10% chance dia bakal spawnnya tuh grup. Jadi ada 5 bug sekaligus yang muncul gitu. Oke, lanjut. Oke, jadi ini sistem level dan feedbacknya ya. Jadi kondisi menangnya itu intinya kita harus bertahan hidup selama 15 menit. Dan kondisi gagalnya ada dua, HP pemain habis atau eh,
Jika punya upgrade auto backup atau revive satu kali dengan 30% HP. Nah, terus feedback yang kita eh, gunakan di sini ada pertama ada screen shake. Jadi kalau misalnya kena damage dia bakal nge-shake layarnya. Terus ada flash putih saat kill musuh, progresi XP di bagian bawah nanti. Terus ada ascending saat level up, floating damage. Eh, Kalau normal itu warna kuning, kalau critical nanti warna merah. Terus setiap nge-kill musuh bakal muncul ada binary setter gitu. Terus ada penanda jumlah kill dan glitch saat terkena serangan. Oke, lanjut aja. Selanjutnya ada visual effect. Jadi ini efek segitiga laser neon ini nanti buat skill orbit shield ya. Jadi kalau kita pakai skill shield dia bakal ada efek segitiga laser neon. Terus ada efek crescent slash merah muda itu untuk skill dari karakter melee nanti kalau pakai skill, dan efek particle data biru warna mint saat skill untuk skill si yang range nanti. Nah, untuk performance optimization, jadi di sini kita udah bikin kita buat gamenya itu optimal di 60 fps buat spesifikasi rendah. Nah, terus seluruh spreadsheet atau asetnya nanti bakal di-preload pada saat awal permainan. Jadi nggak ada jeda buat garbage collection Godot tuh uh, ngeganggu permainan nanti. Lanjut. Ini HUD in gamenya. Nanti di atas bagian atas itu bakal ada HP bar merah solid warnanya. Terus di bawahnya ada XP bar. Di bawah bar darah nanti ada ini timer yang nunjukin eh, seberapa lama udah berapa main. Terus di pojok kanan bawah ada nomor web sama sisa musuh. Terus nanti juga ada skill di bawah kanan bawah. Terus ada overlay yang muncul, ada level up. Ntar bakal muncul 3 kartu upgrade sebenarnya. Terus ada wave clear. Terus ada juga saat wave clear dia bakal muncul stat comparison antara base sama stat yang udah ditambahin nantinya. Terus ada enemy intro, nanti setiap ada musuh baru bakal diperkenalkan. Terus ada game over, score. Game over dia bakal nunjukin score, wave, tombol retry. Terus kalau victory dia bakal nunjukin pesan menang sama skor final. Terus untuk main menu di sini ada background tema itu teknologi semacam spaceship. Jadi terus ada terminal dengan pesan sistem acak, LED package berjalan di sirkuit, terus ada preview sprite karakter dengan warna kalau misalnya biru itu range dan merah itu melee. Oke, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya ya pokoknya seperti yang dijelaskan tadi oleh teman saya dengan keterbatasan waktu mending kita langsung ke demonya aja, Mas Rafid. Ya, mungkin di sini aku akan self tadi ya. Jadi untuk gamenya ini udah di deploy di ya deploy ya, maksudnya di Itch.io. Kita udah taruh di Itch.io. Jadi kita bisa main menggunakan web browser gitu, nggak perlu download atau apa-apa. Nah, di sini kita kalau mainin aja. Seperti tadi di ini suaranya agak besar ya. Settings kita bisa kecilin suaranya dan itu ya bisa bikin dia jadi full screen gitu kalau mau. Di sini kita bikin nggak full screen ya. Kita play. Sini kita bisa pakai code shooter. Oke. Di sini kita main ada overlay dulu untuk kasih tahu kalau apa tipe enemy barunya. Di sini kita kalau misalnya klik kita bisa buka skill untuk armor ya. Jadi ini ada armor yang dimana kalau misalnya kita kena serang dia akan berkurang satu gitu. Nah ini untuk overlay upgrade-nya kita bisa pilih dari empat ini mau yang mana gitu. Kita ambil yang ini. Nah, nanti kalau kena serang dia akan berkurang armor ya. Kalau kena serang bentar, kita ambil lagi. Kalau misalnya kena serang tanpa armor nanti akan layarnya jadi merah gini. Jadi nge-glitch gitu. Lalu ini untuk tampilan skill yang key ya. Kalau kita klik key nanti dia bakal overclock ya tadi ya. Bakal naik makin cepat jadi kayak gini. Nah, dia bakal kayak gitu ya. Bakal makin cepat nembaknya. Lalu kita bisa ngedash juga untuk menghindari serangan. Mungkin coba main dulu sampai muncul musuh lainnya.
Nah, ini ada overlay untuk tiap enemy baru ya. Jadi di sini ada glitch ya. Nah, itu dia tuh nanti bisa teleport di tempat random di dekat karakter yang kita mainkan. Itu bisa lihat ya, dia teleport. Gitu. Itu mendemokan sampai semua jenis musuhnya muncul ya. Nah, itu dia muncul Subaru tadi ya, virus ya. Darahnya lebih banyak. Nah, ini musuh barunya. Ya, teman-teman. Terus satu wave lagi udah muncul tiga musuh baru. Nah, di sini ada overlay untuk si Trojan. Jadi ada musuh baru, dia itu Trojan Horse. Dia kalau mati bakal munculin bug, jadi dia pecah jadi bug. Dan dia sambil nembak laser gitu. Nah, itu dia nembak. Jadi kita harus hindarin tembakannya si Trojan juga sekarang. Oke. Mungkin seperti itu aja untuk demonya. Karena musuhnya juga udah muncul semua. Mungkin aku akan kembalikan lagi ke Farhan selaku MC. Moderator. Oke, mungkin sekian presentasi dari proyek kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.